Anda masih mendengarkan 96,3 MHz RRI Nunukan, kanal Inspirasi. Teman-teman, saatnya kita dengar dan saksikan final lomba bercerita dengan harapan di RPP RRI Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pendengar dan pemirsa RRI Nunukan. Berjumpa lagi dengan saya Kakak Angel Dan saya Kakak Erik dalam lomba babak final lomba bercerita anak RRI Nunukan tahun 2022 dengan tema kali ini Aku Bangga Padamu Pahlawan. Kak Angel, kenapa Iya. temanya pahlawan? Kenapa itu? Nah, karena lomba bercerita kali ini dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2022. Iya, betul sekali Kakak Erik. Jadi lomba kali ini agar kita bisa mengenal dan juga mengetahui pahlawan tanah air kita melalui lomba bercerita anak. Tepat sekali. Dan juga Kak Angel, agar kita juga dapat lebih mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Iya. Nah, kita juga pagi hari ini kita mau ucapkan selamat pagi untuk ketiga dewan juri kita yang sudah hadir saat ini. Luar Dan biasa. juga sudah siap memberikan penilaian kepada Iya. para peserta lomba bercerita anak kali ini. Oke, jangan heran ketiga dewan juri kita ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Iya. Heeh. Orang-orang hebat semua ya, jadi jangan Baik. diragukan lagi. Benar sekali. Oke, saya akan kenalkan dulu satu-satu dewan juri kita yang sudah hadir di sini. Silakan. Yang pertama ada Ibu Dini Rositasari, SPD. Luar biasa lambaian tangannya. Iya, selamat pagi Ibu Dini. Selamat pagi Bu. Luar biasa. Lalu kemudian ada yang kedua Bapak Jonet S. Hood. Nah, beliau juga sebagai penulis buku. Nah, Kak Angel tahu tidak tadi Ibu Dini Rosita juga, beliau adalah sebagai guru dan juga penulis buku. Penulis buku juga Oke. ya. Dan yang ketiga ada Suster Maria Yulian PRR. Beliau selaku penggiat literasi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga dewan juri kita. Wah, keren-keren ya dewan juri kita ya. Sekali lagi Betul. terima kasih, selamat pagi. Oke. Nah, pemirsa dan juga adik-adik semuanya ya, acara lomba bercerita anak Aku Bangga Padamu Pahlawan kali ini juga kami siarkan melalui fanpage Facebook dan YouTube RRI Nunukan. Dan Angel, jangan lupa bahwa juara satu lomba bercerita anak ini videonya akan dikirim ke tingkat nasional yang akan dinilai pada tanggal 21 sampai 22 November 2022 di mana? Di Jakarta. keren Luar banget. biasa. Nah, mudah-mudahan ya ada adik-adik yang bisa kita tampilkan di Jakarta nanti pastinya ya. Iya, dan agar lebih semangat lagi pagi ini adik-adik dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, kita akan saksikan tarian persembahan dari Sanggar Tari Paguntaka Sungai Bilal. Oke, kita tunggu nih ya, karena Iya. mereka adik-adik yang cantik-cantik. Tadi pagi, Betul. tadi juga Kakak Angel sudah lihat nih. Sudah lihat mereka, ya? Iya, mereka sudah siap-siap. Jadi Angel bukan hanya penari-penari cilik saja yang tampil, tapi ada penyanyi-penyanyi cilik juga. Penyanyi cilik juga ya? Baca puisi juga. Wih, keren-keren. Jadi anak-anak kita di perbatasan ini mereka sangat kreatif dan lincah-lincah. Oke, Oh. ini dia penari-penari cantiknya. Tuh. Kita langsung saksikan. Diciptakan seorang insan, lembut hati bak redup pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan,
bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengarkan telah jauh berkelana entah di mana. Ada rasa hanya kuntung kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya. Ada jiwa hanya kuntung kasihnya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, telah mekar hati seindah purnama. Di pucuk segala raju sepi rindu, ada kala meracun imannya. Biar
Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Jangan pulang dulu, sini. Kakak Angel sama Kakak Erik mau tanya-tanya kalian nih. Oke. Cantik-cantik semua Iya. ya Kakak Erik ya. Pintar-pintar, lincah-lincah. Kenalan dulu, namanya siapa? Dari mana ujung nih? sana, dari ujung sana. Namanya siapa sayang? Naira. Naira. Kelas berapa? Kelas 2A. 2A, kelas 2 Oke. SD. Kalau yang di tengah? Naisila. Naisila kelas berapa? 5A. Kelas 5A. 5A. Ini lagi yang paling cantik nih, namanya siapa? Latifa. Latifah kelas berapa? 3A. Kelas Kelas 3A. 3A. Sekolah di mana semuanya? SD 8. Kita beri aplaus lagi Ya, beri dong. tepuk tangan dulu dong. Buat mereka bertiga. Ha-ha. Nah, kalian bertiga ini mulai belajar menari sejak kapan nih? Sejak kelas 1 atau baru atau dari TK? Kelas 4. Oh, pas Kelas kelas 4 atau 4. Setahun. Sudah setahun ya semuanya ya latihannya Sama ya atau? Sama ya? Sama. Iya. Sama. Gimana? Susah enggak tadi menarinya? Enggak susah ya? Gak susah Kak Angel. Gugup enggak tadi pas nari? Enggak. Gugup enggak? Enggak. Tadi tapi intonasinya beda tadi. Enggak katanya. Ketika Berarti dikasih mic? Iya. Berarti Enggak. oke dong. Oke, Oke, latihan terima terus ya. kasih. Jadi bisa tampil Oke. terus, oke? Mm-mm. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu. Oh iya, untuk ketiga Sanggar penari Tari kita Paguntaka. silakan kembali ke tempat. Wah, keren banget Sanggar ya. Tari Paguntaka Sungai Bilal. Sungai Bilal ya. Angel, kalau waktu kecil suka nari tidak? Ya, Nangis? Suka nangis aja sih. Suka Pingin nangis. bisa nari seperti adik-adik tadi Iya. ya. Udah. Oke, itu dia sanggar tari dari Sungai Bilal ya, luar Betul biasa juga sekali. untuk para pembimbingnya ya, pelatihnya. Baik, kita langsung saja ya ke lomba Peserta, bercerita kali ini ya. Kita akan menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor tampil 1 lomba bercerita anak. Aku bangga padamu pahlawan. Dewan juri yang terhormat, inilah penampilan dari Putri Aulia Nurjana. Sepatu. Ndak kemana pengemis tuh? Kasiannya. Mak, minta bak uang mau bersedekah sama pengemis tuh. Baguslah tuh. Nih, bersedekah dengan ikhlas ya. Wih, makasih Mak. Ini bukannya Pangeran Antasari itu ya? Ini ya. Mama, tadi di uang tuh ada aku lihat Pangeran Antasari. Boleh tolong ceritakan? Boleh. Dengarkan ya. Halo teman-teman semua. Pasti sudah tidak asing lagi dengan saya kan? Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Nurjana. Saya bersekolah di SD Negeri 002 Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Baiklah teman-teman, pasang telinga, buka mata lebar-lebar, dan dengarkan ya. Pangeran Antasari lahir di Kayu Tanggi, Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau dinobatkan sebagai Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan kepala suku Dayak dan Adipati, yaitu gubernur penguasa wilayah Dusun Atas daerah Kapuas. Pada saat itu tumpulah perlawanan terhadap Belanda. Nah, Pangeran Antasari menyuruhkan kurang lebih 300 prajuritnya dengan teriakan,
Wahai prajuritku, tanamlah semangat juang. Raih kemerdekaan di tanah leluhur kita. Karena kita hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Maka pecahlah perang Banjar di tambang batu bara milik Belanda. Nah teman-teman, dengan semboyan haram menyerah wajah sampai kaputing, artinya adalah perjuangan tidak mengenal menyerah dengan tekad baja hingga akhir. Nah teman-teman, masih semangat kan ya? Mereka menyerang pos-pos milik Belanda dari hulu Sungai Barito sampai ke hilir Sungai Barito. Nah teman-teman, dengan serangan-serangan antara pasukan Banjar dan pasukan Belanda dengan bunyi bom dan senjata, tus, tus, tor. Maka perang pun berkecamuk antara pasukan Banjar dan pasukan Belanda itu. Nah, bumi pun mencekam. Tanah leluhur dibanjiri oleh darah, pengorbanan dan kesedihan demi menguasa bumi pertiwi. Akan tetapi semangat juang pasukan Banjar tidak pernah pudar. Namun sayang, pasukan Belanda dibantu oleh Batavia dengan senjata yang lebih modern, sehingga berhasil membuat pasukan Banjar terdesak sampai benteng pertahanan Pangeran Antasari harus pindah ke Muara Tewe. Nah teman-teman, masih semangat kan juga? Baiklah, tahu tidak? Nah, namun karena serangan-serangan itu terus berkecamuk dan Belanda juga sangat licik. Mereka sudah beberapa kali membujuk Pangeran Antasari agar menyerah. Tetapi Pangeran Antasari tidak mau. Belanda berkata, Antasari, sinilah kau. Marilah kita berdamai. Kami akan memberimu uang yang banyak. Maulah pak kau, mau. Pangeran Antasari menjawab dengan tegas, kami tidak setuju. Kami akan terus menuntut kemerdekaan di tanah leluhur kami. Kau paham itu Belanda? Mendengar hal-hal tersebut, Belanda pun sangat khawatir. Ia menawarkan kepada siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Antasari akan diberi 10.000 gulden uang Belanda. Tetapi sampai perang berakhir dan sampai Pangeran Antasari wafat, tidak ada yang menerima tawaran tersebut. Karena tahu nggak nih? Karena mereka sayang Pangeran Antasari. Pesan moral dari cerita Pangeran Antasari ini adalah kita tidak boleh menyerah dan kita juga harus berani membela kebenaran. Oh ya teman-teman, Putri mau mengingatkan, yuk rajin baca buku, karena buku adalah jendela dunia. Pada akhirnya Putri akan membacakan pantun. Mau dengarkan? Sungai Barito, sungai terpanjang, airnya jernih, banyak ikannya. RRI sangat gemilang dan keren, mendukung anak Indonesia menjadi luar biasa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Nurjana. Wow, keren Luar banget. biasa. Putri sini dulu Sini dulu. Ayo, ini dia Putri Aulia Nurjana. Oke, sudah memberikan yang terbaik tadi ya. Penampilan terbaik. Baik, tentunya. tapi kita harus dengarkan dulu masukan-masukan dari Dewan Juri kita kepada Bapak Janet. Kami silakan. Iya, selamat Putri, sudah bercerita dengan bagus pagi ini. Bagaimana kabarnya? Baik, Masih semangat ya? masih. Iya, tadi ceritanya bagus ya untuk Pangeran Antasari. Ini adalah salah satu pangeran yang berasal dari Kalimantan Selatan ya. Ekspresinya bagus ya, sesuai dengan dengan alur ceritanya ya. Kemudian tadi ada adegan pertamanya tadi juga bagus tuh, mengenalkan ternyata selama ini kita kan kalau jajan suka lihat uangnya aja tapi nggak lihat siapa tokoh di situ. Jadi itu bagus tuh mengingatkan kita, oh ada toh tokoh pahlawan di uang yang kita pakai sehari-hari. Ya selamat Putri ya, terus berkarya, bercerita seperti semangatnya Antasari, wajah sampai kaputing tuh ya. Boleh menyerah. Nah oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Kita persilakan kembali untuk Putri. Dadah. Dadah. Oke, dadah. Semangat juang ya. Semangat dong ya. Keren banget kali ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Pemirsa Facebook Sampai kaputing. juga YouTube RRI Nunukan serta adik-adik semuanya ya. Ya. Sebelum kita lanjut kembali ke penampilan lomba bercerita selanjutnya, kita akan dengarkan ya sebuah lagu dari penyanyi cilik kita. Oke, langsung saja. Inilah penampilan dari Marshanda Lady. Tidak kulupakan, kan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ku jalani kan masyur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana aku rasa senang. Maka
Keren banget, tepuk tangan sekali lagi buat Icel. Wow, Icel sekarang sudah kelas berapa? Sudah kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. SMP mana nih? SMP 1 Nunukan Selatan. SMP 1 Nunukan Selatan. Keren banget. Icel biasanya nyanyi di acara-acara apa? Biasa tampil? Biasa di pernikahan, biasa juga lomba gitu. Biasa lomba juga. Tadi kalau pas nyanyi suaranya kan agak-agak bulat gitu kan. Kenapa kalau Kakak Angel tanya sekarang suaranya kok kecil banget ya? Kayak bukan Icel yang nyanyi ya? Oke, Icel sejak kapan tuh suka nyanyi? Dari kecil sih, kayak umur 4 tahun, 5 tahun gitu suka nyanyi. Suka nyanyi. Siapa yang melatih Icel? Mama. Mama. Ya. Emang Mama bisa nyanyi ya? Bisa. Oh, percaya deh nanti Kakak Angel coba deh ya nyanyi sama Mama Icel ya. Oke deh, terima kasih Icel. Rajin belajar, latihan nyanyi terus biar nanti bisa ikut lomba ya. Saya cuma nonton saja. Nonton aja Tidak nggak ada mic. apa-apa. Saya nggak beri kesempatan dulu buat Kakak Kamu Erik. terlalu sekali. Soalnya biasanya kan Kakak Erik selalu tanya sama Icel, sekarang giliran Kakak Angel. Tapi Angel, Iya. dengar-dengar kan pernah juara 1 juga lomba nyanyi. Lomba nyanyi juga juara 1. Iya. Siapa? Dari belakang. Angel. Kakak Angel ya. Makanya, tapi lombanya sama Mama Icel. Oke. Baik, itu dia penampilan dari Icel ya. Marsha Handal Lady namanya tadi Betul ya. sekali. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor tampil 2 bercerita anak Aku Bangga Padamu Pahlawan. Dewan juri yang terhormat, inilah penampilan dari Diastri Arifin. Jalan-jalan ke paras perbatasan. Jangan lupa membawa roti. Ayo teman-teman, asah keterampilan, ikut lomba bercerita di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Diastri Arifin. Oh ya teman-teman, kalian sudah pasti tahu kan tentang sosok pahlawan nasional Kiai Haji Dr. Idam Halik. Ini loh yang ada pada gambar uang pecahan Rp5.000. Kali ini saya akan menceritakan kembali kisah beliau. Di pagi hari yang cerah, pada tanggal 27 Agustus 1921 di Setui, Kalimantan Selatan, lahirlah seorang bayi mungil yang diberi nama Idam Halik. Idam Halik tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, pemberani, dan rendah hati. Ayah Idam Halik, Haji Muhammad Halik, pernah berkata, "Anak-anakku, kemuliaan seseorang itu tidak terletak pada darahnya, melainkan pada amal perbuatan dan dharma baktinya." Kata-kata itulah yang terpatri di dalam hati Idam Halik sehingga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Idam Halik sempat beberapa kali dipenjara lantaran dituding Belanda telah menghasut rakyat untuk merdeka. Ketika tentara Belanda kembali menangkap Idam Halik dan bertanya, "Idam Halik, apakah kamu tahu keberadaan?" "Saya tidak tahu Hasan Basri yang Munir maksud, karena saya mengenal banyak yang namanya Hasan Basri." "Kamu jangan membohongi saya, Saya tahu kamu melindunginya, kamu menyembunyikannya dari tentara Belanda." "Saya tidak bohong, Munir. Di negeri ini banyak yang namanya Hasan Basri, dan saya tidak tahu Hasan Basri yang Munir maksud." "Kamu benar-benar melindungi sahabatmu itu, Penjaga, masukkan ia ke penjara. Jangan beri ia makan dan minum." Tentara Belanda pun marah dan melakukan penyiksaan terhadap Idam Halik. Meskipun tubuhnya lemah
dan matanya tidak bisa melihat karena siksaan Belanda. Namun, Idam Halik tidak pernah merasakan takut, apalagi menyerah karena siksaan. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Dr. Idam Halik kembali berhadapan dengan gerombolan pemberontak. Idam Halik dianggap pengkhianat Islam. Gerombolan pemberontak menghasut rakyat. Saudara-saudara, kalian perlu mengetahui bahwa Idam Halik telah menjadi pengkhianat Islam dan menjadi musuh kami. Dia itu memberikan ajaran yang sesat dan membantu Republik Indonesia kafir. Apa kalian paham? Iya, Tuan. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang mengetahui Idam Halik beserta sahabatnya, jangan segan-segan bakar rumah mereka, lalu tembak. Tapi Tuan, bukankah beliau adalah orang yang baik? Kamu ternyata adalah pengikut Idam Halik. Bawa dia ikut bersama kita. Suatu ketika, Idam Halik bersama para sahabatnya sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, gerombolan pemberontak menembakinya dari arah perbukitan. Beliau pun langsung tiarap. Bersiaga! Pertahankan diri kalian! Cari tempat berlindung! Segeralah minta bantuan! Siap, Kiai! Tak lama kemudian, bantuan tentara pun datang. Kontak senjata pun terjadi, malah menjadi bising karena suara tembakan. Tentara dan gerombolan pemberontak menderita luka-luka. Oh, kakiku tertembak! Tolong! Tolong! Siapa di sana? Aku tidak bisa melihat. Tolong aku! Tolong aku! Suara orang menangis kesakitan meminta pertolongan. Sementara itu, Idam Halik sudah diselamatkan. Idam Halik bersama para sahabatnya berjuang melawan gerombolan pemberontak. Idam Halik meninggal dunia pada usia 88 tahun. Perjuangan beliau pantas diteladani generasi muda saat ini. Beliau mengatakan bahwa menjadi pemimpin itu tidaklah harus berasal dari kalangan darah biru dan tidak harus dari kalangan elit. Yang terpenting, kita harus memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Nah, teman-teman, demikianlah kisah perjuangan Kiai Haji Dr. Idam Halik. Dari Irian Bajak Cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oh, luar biasa persembahan dari adik kita. Dan selanjutnya saya silakan untuk Dewan Juri kita, Ibu Dini Rosita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana perasaannya? Lega? Sudah tampil? Jadi tadi Ibu sangat menikmati cerita kamu menyampaikan kisah hidup seorang pahlawan dengan sudut pandang yang sangat mudah untuk dipahami. Sehingga apa yang kamu sampaikan bisa benar-benar diterima dengan pemahaman yang gampang dan dinikmati. Jadi bagus sekali penampilannya hari ini, Dias. Dan juga untuk ekspresi dan gaya bahasa, gaya tubuh, semuanya sudah proporsional, tidak terlalu berlebihan, dan bisa mengontrol emosi dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih ya, sangat menghibur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Baik, itu dia luar biasa ya. Iya. Sudah diberikan komentar oleh Dewan Betul Juri. sekali. Masukan-masukan dari Dewan Juri sangat berharga Sangat untuk peserta. berharga sekali untuk setiap peserta yang tampil ya. Tidak hanya Iya. untuk kali ini tapi untuk lomba-lomba berikutnya lagi. Nah, itu dia tadi pemirsa dan juga pendengar RRI Nunukan ya serta adik-adik semuanya, penampilan dari adik Diastri Arifin. Betul. Dan selanjutnya
kita akan saksikan bersama-sama ada persembahan puisi Persembahan puisi dari Leonardi Joseph Keraf. Menatap merah putih. Karya Sapardi Djoko Damono. Menatap merah putih, melambai dan menari-nari di angkasa. Kibarannya telah banyak menelan korban nyawa dan harta benda. Berkibarnya merah putih yang menjulang tinggi di angkasa, selalu teriring senandung lagu Indonesia Raya dan tetesan air mata. Dulu ketika masa perjuangan pergerakan kemerdekaan untuk mengibarkan merah putih harus diawali dengan pertumpahan darah. Pejuang yang tak pernah merasa lelah untuk berteriak merdeka. Menatap merah putih adalah perlawanan melawan angkara murka, membinasakan penindas dari negeri tercinta Indonesia. Menatap merah putih adalah bergolaknya darah demi membela kebenaran dan asasi manusia, menumpas segala penjajahan di atas bumi pertiwi. Menatap merah putih adalah kebebasan yang mesti dijaga dan dibela. Kibarannya di angkasa raya, berkibarlah terus merah putihku dalam kemenangan dan kedamaian. Terima kasih. Teman-teman, masih dalam acara Lomba Bercerita dengan Harapan di LPP RRI Nunukan. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Leonardi Keraf. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Berapa hari latihan puisi yang sangat menggugah hati ini? 2 hari. Ada yang nangis? Dia berhasil membuat salah satu penyiar RRI ini menangis. Iya, 2 hari. Siapa yang latih sayang? Waktu ada lomba juga puisi, Ada lomba puisi, siapa yang latih? itu latih sendiri di rumah. Latih sendiri, mama atau bapak? Mama. Mama, kenapa mama sekarang hebat-hebat ya? Mama yang latih. Luar biasa. Tetap semangat dan terus berkarya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Leonardi Keraf. Oke. Terima kasih, keren banget. Tadi katanya Ibu jurinya juga sampai nangis, terharu. Terharu ya? Iya. Karena tadi kan sudah menggebu-gebu sekali dapat yang penuh menyayat hati. Iya, tentunya. Nangis ya. kita. Kamu juga Pastinya. berkaca-kaca loh iya, itu. Hampir. Luar biasa ya. Memang sampai ke hati ya. Sampai ke hati. Jangan dulu. Jangan sedih berlarut-larut, kita punya tanggung jawab sampai malam iya, ini. Betul. Ya, Tunun Taka sudah tunggu kita di sana. Betul sekali. Jadi istilah zaman sekarang sampai baper tadi ya. Betul. Luar biasa ya. Iya. Oke, kita sudah dengarkan puisi, lagu, tarian yang luar biasa dan kembali lagi kita akan mendengarkan peserta selanjutnya ya. Kita akan menyaksikan peserta selanjutnya dengan nomor tampil 3. Bercerita anak, aku bangga padamu pahlawan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan dari Nuskadifa Safa.
bola mohing mohing naik manok. Mohing bola mohing mohing naik manok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kafida Safa dari SDN 001 Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang Cilik Riwut, sang legenda putra Dayak dari Kalimantan. Teman-teman, mau tahu kisahnya? Yuk simak cerita saya. Kukuriu, kukuriu, kok. Di pagi hari yang cerah, di desa kecil pedalaman Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Februari 1918. Lahirlah seorang kesatria yang gagah berani, nama Cilik Riwut. Setelah menginjak usia dewasa, Cilik Riwut pamit kepada kedua orang tuanya. Ya Pang dan Umay, saya mau bersekolah perawat di tanah Jawa. Apakah boleh? Riwut anakku, kenapa kamu tidak sekolah di sini saja? Bagaimana Umay tahu kabarmu di sana, anakku? Jangan khawatirkan Riwut. Setiap bulan Riwut akan mengirimkan surat untuk Yapang dan Umay. Teman-teman, pasti penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Saya lanjut ya. Di tanah Jawa, Cilik Riwut terkenal sebagai putra Kalimantan yang cerdas, pemberani. Pada bulan Oktober tahun 1945, Cilik Riwut bergabung dalam pasukan MN 1001, di mana pada waktu itu Borneo dikuasai Nicah kaki tangan Belanda dan Kalimantan terisolasi dan dia ketat oleh Belanda. Cilik Riwut menjadi komandan MN 1001. Dengan kecerdasannya memberikan ide. Mapatikang hambarwa. Mapatikang hambarwa. Mapatikang hambarwa. Mohing bola mohing mohing naik manok. Mohing bola mohing mohing naik manok. Pantang menyerah, kita merebut Kalimantan melalui udara dengan terjun payung. Teman-teman, Cilik Riwut sehingga dikenal sebagai pemimpin pasukan terjun payung pertama dalam TNI Angkatan Udara. Sehingga setiap tanggal 17 Oktober diperingati Hari TNI Angkatan Udara. Dia pun mengajak rakyat suku Dayak mengucapkan sumpah setia. Kami dari golongan petani
meskipun tua siap mempertahankan Kalimantan. Kami dari kepala adat siap bergabung. Mereka pun mengucapkan sumpah ya. Kami dari kepala adat siap bergabung. Sejak saat itu, Kalimantan terbebas dari penjajah. Untuk mengenang jasa pahlawan Cilik Riut, diberi nama Bandara Kalimantan Tengah dengan nama Cilik Riut. Untuk mengenang jasa pahlawan Cilik Riut, diberi nama Bandara Kalimantan Tengah dengan nama Cilik Riut. Teman-teman, demikian cerita tentang Cilik Riut. Pesan moral dari cerita ini adalah mari mencintai pahlawan dengan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Kadifa Safa. Keren Luar biasa. banget. Ih, bajunya Kita kesini cantik. lagi dong. Iya. Bajunya ada apa ini? Burung enggang kalau tidak salah ya. Burung Apa nih? merak. Burung merak. Iya, burung merak ya? ini. Luar Oke, biasa selanjutnya. cantiknya. Oke, Di sebentar sini sayang. dulu dong sayang. Baik, selanjutnya kita akan dengar masukan dari Dewan Juri kita, Suster Maria Yulian PRR. Silakan. Oke, Nur Kafidah Safa. Pagi sayang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Gimana rasanya setelah tampil? Masih nervous enggak? Enggak. Oke sudah ya. Bagus. Baik Nur. Tema pasti sudah sesuai, sudah bisa menguasai materi. Lalu ekspresinya bagus ya, bagus. Bisa menghayati peran dari setiap tokoh dalam cerita dengan baik. Tinggal belajar lagi lebih baik ke depan ya sayang. Sudah cantik, manis, bajunya juga bagus, bisa menguasai materi, bisa membawakan dengan baik, bisa menghayati peran dari setiap tokoh dalam cerita. Terima kasih sayang, selamat belajar terus ya. Oke. Oke, Baik, terima kasih Nur dan juga Dewan Juri kita, Suster Maria Yulian sudah memberikan komentarnya, masukannya luar biasa. Luar biasa sekali ya, Ah. ketiga peserta kita kali ini keren-keren ya. Betul dengan sekali. penampilan mereka yang sudah mereka Iya, berikan. 3 orang peserta di babak final ini sudah menunjukkan kebolehannya, sudah memberikan yang terbaiknya, dan kita masih tunggu sidang Dewan Juri kita yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi juara 3, 2, dan 1, dan siapa yang berhak mendapat mengirimkan videonya ke Jakarta nanti. Ke Jakarta nanti. Nah, sambil menunggu Dewan Juri ya menilai dan juga berdiskusi Iya. menentukan siapakah yang menjadi juara 1, Dua, 2, dan dan 3 ya. Pasti semua kita di sini dan juga pemirsa Iya. ya pasti juga penasaran ya. Oke. Kalau menurut adik-adik dan juga pemirsa, kira-kira siapa nih? Saya kah atau Kak Angel kah yang menjadi Iya, juara? yang menjadi Atau juara. Siapa?